Bayangkan jika semua kejadian kecil yang selama ini Anda anggap biasa tiba-tiba menyimpan petunjuk tentang takdir yang sedang mengalir dalam hidup Anda. Percakapan singkat dengan orang asing, mimpi yang berulang, atau firasat tiba-tiba yang ternyata mengantarkan pada pertemuan tak terduga. Semua ini mungkin adalah cara semesta membisikkan jalan menuju transformasi besar yang telah menanti. Untuk Anda Capricorn yang merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara akhir-akhir ini, getaran energi minggu ini membawa kunci yang bisa membuka pintu menuju dimensi baru dalam hubungan asmara, karir, hingga pemahaman spiritual yang lebih dalam. Perlu diingat bahwa segala pembacaan ini merupakan interpretasi energi universal yang bersifat general dan bukan pengganti keputusan pribadi. Ramalan boleh jadi menjadi hiburan atau refleksi, namun nasib akhirnya tetap berada di tangan Anda. Energi kosmis hanyalah kemungkinan, bisa terjadi atau tidak sama sekali, dan kebijaksanaan Andalah yang akan menentukan langkah nyata. Dengan bijak menyikapi tafsir energi ini, mari kita lihat bagaimana getaran semesta memengaruhi kehidupan cinta Anda yang mungkin selama ini terasa seperti teka-teki yang belum terjawab. 1. Transformasi dalam hubungan asmara. Saat ini getaran energi di sekitarmu membawa kejutan-kejutan halus yang mampu mengubah dinamika hubungan asmara secara mendalam. Bagi Capricorn yang telah berkomitmen, mungkin akhir-akhir ini terasa ada ruang kosong antara kamu dan pasangan, seperti percakapan yang mulai berputar pada rutinitas atau kebiasaan kecil yang tanpa disadari mengurangi kehangatan. Namun dalam minggu-minggu mendatang, sebuah momen spontan akan hadir tanpa diduga. Bisa berupa percakapan larut yang tiba-tiba menyentuh hati, atau sebuah kejujuran yang selama ini tertahan justru akan membuka pintu untuk memahami satu sama lain dari sudut yang sama sekali baru. Percakapan itu tidak akan terasa dipaksakan, justru mengalir alami seperti oase di tengah kebisuan, dan membawa kalian pada tingkat keintiman yang selama ini tanpa disadari dirindukan. Bagi yang masih single, energi ini membawa pertemuan tak terduga dengan seseorang yang awalnya mungkin tidak kamu anggap spesial. Bukan tentang ketampanan atau kecantikan yang langsung memukau, melainkan cara pandangnya terhadap hidup yang perlahan-lahan membuatmu merasa dipahami. Orang ini mungkin datang dari latar belakang yang berbeda atau membawa pengalaman hidup yang unik. Justru disitulah ketertarikanmu tumbuh. Namun di balik energi positif ini, tetap waspada terhadap firasat yang tiba-tiba muncul. Jika ada suara hati yang mengatakan sesuatu tidak beres, percayalah, intuisi ini hadir sebagai pelindung alami dari situasi yang berpotensi manipulatif atau tidak jujur. Jangan ragu untuk mengambil jarak sejenak dan amati dengan saksama sebelum memutuskan untuk terbuka sepenuhnya. Yang paling indah dari fase ini adalah kesempatan untuk memulihkan keyakinanmu tentang cinta. Baik kamu sedang dalam hubungan maupun tidak, energi minggu ini mengajak untuk berdamai dengan luka atau kekecewaan masa lalu. Sebuah pengalaman sederhana, seperti melihat pasanganmu melakukan hal kecil yang tulus, atau menyadari bahwa kamu kini lebih berani mencintai, akan menjadi penanda bahwa hati sedang dalam proses penyembuhan. Biarkan transformasi ini terjadi secara alami, tanpa paksaan, karena disitulah letak keajaiban hubungan asmara yang sesungguhnya, ketika kejutan kecil justru mengubah segalanya tanpa pernah disadari. 2. Terobosan finansial dari sumber tak terduga. Dalam bidang keuangan, Capricorn mungkin belakangan ini merasa berada di fase stagnan, seperti terjebak dalam perencanaan yang terlalu kaku atau terbatasnya peluang untuk menambah pemasukan. Namun energi minggu ini membawa angin segar dalam bentuk yang sama sekali tidak terduga. Sumbernya bisa berasal dari tempat yang paling tidak disangka, mungkin sebuah proyek sampingan yang dulu dianggap remeh tiba-tiba mendapat perhatian. Atau ada seseorang dari jaringan lamamu yang menghubungi kembali dengan penawaran kolaborasi menarik. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan baru di tempatmu bekerja, seperti perubahan sistem bonus atau tunjangan, yang ternyata menguntungkan posisimu. Ini adalah momen di mana kamu akan melihat bagaimana ketekunan selama ini mulai berbuah, meski hasilnya datang melalui jalan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu cepat meremehkan ide-ide yang terkesan tidak konvensional. Di tengah obrolan santai atau saat kamu sedang bersantai, tiba-tiba bisa muncul inspirasi tentang cara menghasilkan income tambahan. Gagasan itu mungkin awalnya terlihat sederhana,
tapi jika digarap dengan serius justru punya potensi jangka panjang. Selain itu, ada kemungkinan menerima bantuan finansial dari pihak yang tidak terduga, bisa berupa pinjaman tanpa bunga, hadiah, atau dukungan dana untuk mewujudkan proyek pribadi. Yang terpenting, tetaplah bijak dalam mengelola rezeki nomplok ini. Alih-alih langsung menghabiskannya, pertimbangkan untuk mengalokasikannya sebagai dana darurat atau investasi kecil-kecilan yang bisa memberimu rasa aman di masa depan. Energi keberuntungan finansial ini juga mengajarkan pentingnya kelenturan dalam mengelola uang. Rencana keuangan yang selama ini kamu pegang teguh mungkin perlu disesuaikan dengan peluang baru yang muncul. Jangan ragu untuk mengevaluasi ulang anggaran atau mencoba instrumen investasi yang sebelumnya belum pernah dijelajahi. Namun, sambil merespons peluang baru, tetaplah berpegang pada prinsip kehati-hatian. Baca dengan saksama setiap dokumen. Tanyakan detail yang belum jelas, dan ikuti naluri ketika merasa ada yang janggal. Dengan begitu, rezeki yang datang tidak hanya membawa keuntungan sesaat, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh untuk stabilitas jangka panjang. 3. Peluang karir dari jaringan baru. Saat ini mungkin Anda merasa pekerjaan berada di fase yang datar, seolah setiap hari hanya mengulang pola yang sama tanpa terobosan berarti. Namun di balik rutinitas ini, getaran energi minggu ini justru membawa angin segar melalui interaksi dengan orang-orang baru. Bayangkan tiba-tiba mendapat undangan seminar dari bidang yang tidak terlalu Anda kuasai, atau secara tidak sengaja terlibat percakapan dengan profesional dari industri berbeda saat mengantre kopi. Percakapan santai itulah yang akan membuka wawasan tak terduga, bisa tentang sistem kerja yang lebih efisien, peluang kolaborasi antar divisi, atau bahkan informasi lowongan yang sesuai dengan passion tersembunyi Anda. Jangan remehkan koneksi sekilas, karena justru disitulah benih-benih perubahan karir mulai tumbuh. Anda akan merasakan dorongan untuk mencoba pendekatan yang berbeda dari biasanya. Mungkin selama ini terbiasa bekerja dengan metode terstruktur dan penuh perhitungan, namun kini saatnya memberi ruang untuk improvisasi dan kreativitas. Sebuah proyek yang awalnya dianggap rumit tiba-tiba terlihat lebih mudah ketika dikerjakan dengan tim baru atau melalui sudut pandang yang segar. Bahkan tidak menutup kemungkinan Anda akan dipercaya memimpin inisiatif yang sebelumnya tidak pernah disentuh, seperti mengembangkan produk inovatif atau menjadi perwakilan untuk kemitraan strategis. Keberanian keluar dari zona nyaman inilah yang akan menunjukkan potensi terpendam selama ini, sekaligus menarik perhatian atasan atau klien terhadap kemampuan leadership yang mungkin belum sempat terekspos. Di balik semua peluang ini, ada proses pembelajaran halus yang justru menjadi hadiah terbesar. Setiap tantangan yang muncul akan mengajarkan keterampilan baru, entah itu negosiasi, manajemen waktu, atau technical skill, yang kelak menjadi modal berharga untuk lompatan karir berikutnya. Perhatikan baik-baik feedback yang diberikan rekan kerja baru, karena kritik membangun dari mereka justru membantu menyempurnakan cara kerja Anda. Yang paling penting, jaga keseimbangan antara antusiasme dengan realitas. Tawaran menggiurkan memang patut dipertimbangkan, namun pastikan tetap selaras dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang karir Anda. Dengan begitu, setiap langkah maju tidak hanya membawa kesuksesan finansial, tetapi juga kepuasan batin yang lebih dalam. 4. Keseimbangan kesehatan dan energi baru. Tubuh Anda saat ini seperti tanah yang sedang bersiap untuk musim semi. Proses generasi mungkin tidak terlihat di permukaan, namun sebenarnya sedang terjadi persiapan mendalam untuk kebangkitan energi baru. Anda mungkin belum menyadari bahwa pola tidur yang belakangan ini terasa lebih nyenyak atau justru sering terbangun adalah cara alami tubuh menyesuaikan ritme sirkadiannya. Cobalah memperhatikan perubahan halus dalam pola energi. Mungkin di pagi hari tiba-tiba merasa lebih segar untuk berolahraga ringan, atau justru di malam hari muncul keinginan spontan untuk meditasi singkat. Semua ini adalah sinyal bahwa tubuh sedang berusaha menemukan keseimbangan barunya, dan Anda diajak untuk lebih peka mendengarkan bahasa tubuh sendiri daripada mengikuti jadwal kesehatan yang kaku. Minggu-minggu ini membawa kesempatan emas untuk menemukan pendekatan kesehatan yang benar-benar cocok dengan kebutuhan personal. Mungkin sebelumnya Anda sering memaksakan diri mengikuti tren diet atau olahraga tertentu tanpa hasil memuaskan. Kini, sebuah percobaan kecil,
seperti mengganti sarapan dengan menu hangat atau mencoba stretching 5 menit sebelum bekerja, justru akan memberi dampak luar biasa pada vitalitas sepanjang hari. Bahkan kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki sepulang kerja atau mengurangi screen time 1 jam sebelum tidur tanpa disadari dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Dengarkan ketika tubuh meminta istirahat, jeda sejenak bukanlah kemalasan, melainkan strategi pemulihan cerdas yang justru akan melipat gandakan produktivitas jangka panjang. Yang paling istimewa dari proses transformasi kesehatan ini adalah munculnya kesadaran holistik bahwa kesehatan fisik dan mental saling terhubung. Stres yang selama ini dianggap biasa ternyata berdampak pada ketegangan di pundak, atau sebaliknya, perbaikan pola tidur justru membantu mengelola emosi lebih baik. Momen menyendiri yang tiba-tiba Anda rindukan bukanlah isolasi, melainkan ruang yang dibutuhkan untuk merawat diri dan merenungkan kebutuhan sejati. Dalam keheningan itulah solusi untuk masalah kesehatan seringkali hadir, bisa berupa intuisi untuk mencoba terapi alternatif, kesadaran untuk berkonsultasi dengan profesional, atau sekadar memahami bahwa tubuh perlu diperlakukan dengan lebih lembut. Dengan merespons sinyal-sinyal halus ini, Anda tidak hanya memulihkan energi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih harmonis dengan diri sendiri. 5. Keajaiban kecil yang memberikan makna. Dalam kesibukan sehari-hari, seringkali kita melewatkan momen-momen kecil yang sebenarnya membawa pesan penting tentang perjalanan hidup kita. Minggu ini, perhatikan baik-baik interaksi sederhana yang terjadi secara spontan. Mungkin percakapan singkat dengan tetangga di lift yang tanpa disadari memberikan perspektif baru tentang masalah yang sedang Anda hadapi. Atau tiba-tiba menemukan buku lama yang tepat halamannya terbuka pada kutipan yang menjawab kegelisahan hati. Kejadian-kejadian kecil ini ibarat benang merah yang menghubungkan titik-titik dalam perjalanan hidup Anda, mengajarkan bahwa jawaban seringkali datang bukan melalui pencarian yang keras, tetapi justru dalam keadaan pikiran yang tenang dan terbuka. Biarkan diri Anda merasakan keajaiban dalam hal-hal sederhana, senyuman anak kecil di halte bus, desiran angin yang tiba-tiba terasa menyejukkan, atau telepon tak terduga dari sahabat lama. Semua ini adalah cara semesta berbisik bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Setiap pertemuan tak terencana yang terjadi minggu ini membawa pelajaran tersembunyi tentang tujuan hidup Anda yang sesungguhnya. Mungkin Anda akan bertemu dengan seseorang yang cerita hidupnya menginspirasi Anda untuk memulai hal baru, atau justru menyaksikan peristiwa yang mengingatkan kembali pada impian masa kecil yang sempat terlupakan. Perjumpaan-perjumpaan ini ibarat cermin yang memantulkan bagian diri Anda yang paling autentik, bagian yang mungkin selama ini terpendam di balik tuntutan kehidupan praktis. Jangan terburu-buru mengabaikan perasaan nostalgia atau kerinduan mendalam yang tiba-tiba muncul, karena emosi-emosi itu adalah kompas alami yang menunjuk ke arah pemenuhan jiwa. Bahkan pertemuan dengan orang asing sekalipun bisa menjadi katalis untuk menyadari bahwa beberapa prioritas selama ini perlu ditata ulang. Bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi dari kedamaian batin dan kontribusi positif pada dunia sekitar. Proses penemuan makna ini akan mencapai puncaknya ketika Anda mulai melihat pola yang menghubungkan semua kejadian kecil tersebut. Apa yang awalnya tampak sebagai kebetulan belaka, perlahan-lahan akan terungkap sebagai sebuah mozaik yang indah dan terencana. Mungkin Anda akan tersadar bahwa kegagalan kecil kemarin justru membawa Anda pada kesempatan yang lebih baik hari ini. Atau bahwa pertemuan tak sengaja bulan lalu ternyata mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan minggu ini. Dalam momen kesadaran ini, Anda akan memahami bahwa hidup mengalir dengan caranya yang bijaksana, dan peran Anda adalah belajar mempercayai aliran tersebut. Ketika Anda bisa melihat keajaiban dalam keteraturan semesta yang tak terlihat, rasa syukur akan tumbuh secara alami, dan dari sanalah lahir kebijaksanaan sejati, bahwa yang terpenting bukanlah mengendalikan setiap langkah, tetapi memiliki keberanian untuk melangkah sambil tetap terbuka terhadap kejutan-kejutan indah yang disiapkan kehidupan sepanjang perjalanan. Di tengah aliran takdir yang tak selalu bisa kita tebak, ingatlah bahwa yang terpenting bukanlah meramal masa depan, tetapi memberanikan diri untuk hidup sepenuhnya dalam setiap momen. Setiap langkah yang Anda ambil dengan kesadaran penuh, setiap keputusan yang lahir dari ketulusan hati, pada akhirnya akan membentuk jalan hidup Anda sendiri.
Percayalah bahwa keajaiban sejati justru sering hadir dalam bentuk keberanian Anda untuk mencintai, kegigihan Anda dalam berusaha, dan ketabahan Anda dalam melepaskan apa yang tidak lagi sejalan dengan jiwa. Jika getaran energi dalam pembacaan ini terasa menyentuh sisi hati Anda atau memberikan pencerahan, izinkan kami untuk terus hadir sebagai teman refleksi dengan menyukai video ini dan membagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Bagi yang belum bergabung dalam perjalanan spiritual ini, mari berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan insight-insight penuh makna yang bisa menjadi pelita di saat Anda membutuhkan sudut pandang baru. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan bersama, dan sampai berjumpa lagi dalam petualangan berikutnya menelusuri